Tangis jutaan jiwa di Kongo itu bukan dari medan perang, bukan juga dari revolusi. Tangisan itu datang dari hutan Kongo, tempat di mana tangan-tangan kecil memungut getah karet, sementara tubuh-tubuh besar jatuh tanpa nama. Di Brussels, seorang raja tersenyum di atas balkon istana disambut sorak kagum rakyatnya. Ia disebut dermawan, penyelamat Afrika, pelindung peradaban. Namanya Leopold II dari Belgia. Tapi di balik medali dan jubah kebesarannya, tersembunyi sebuah rahasia yang menetes, perlahan, seperti darah di tanah hitam Kongo. Ia tak pernah menembak siapapun, tapi jutaan orang mati karena perintahnya. Ia tak pernah menyentuh cambuk, namun kulit manusia terkelupas karena kuotanya. Ia membangun taman-taman indah di Eropa dengan uang yang berasal dari penderitaan tak terhitung di seberang lautan. Pertanyaannya bukan lagi, bagaimana seorang raja bisa begitu kejam, tapi bagaimana dunia bisa begitu lama memujanya. Sebab sejarah punya kebiasaan aneh, ia menulis pujian untuk penjahat dan menulis sunyi untuk korban. Dan malam ketika lampu-lampu Brussels menyala terang, ada yang bilang itu bukan cahaya kemakmuran, tapi cahaya yang disulut dari api neraka, yang menyala di hati seorang manusia bernama Leopold II. Eropa pada akhir abad ke-19 sedang haus akan kejayaan. Negara demi negara berlomba menancapkan bendera di tanah asing, mencari emas, rempah, dan kehormatan. Peta dunia dipenuhi garis-garis baru, bukan hasil penemuan, tapi hasil perampasan. Di antara kekaisaran besar seperti Inggris dan Prancis, berdirilah satu negara kecil bernama Belgia. Negeri mungil yang makmur tapi tak punya wilayah jajahan. Raja mudanya, Leopold II, menatap dunia dengan iri dan ambisi. Baginya, kekuasaan sejati tak diukur dari luas istana, tapi dari seberapa jauh bayangan benderanya jatuh di peta dunia. Brussels kala itu bersinar dengan lampu gas dan orkestra malam. Sementara di Afrika Tengah, hamparan hutan Kongo terhampar tanpa benteng, tanpa artileri, tanpa pelindung, selain sungai dan langitnya sendiri. Bagi Leopold, itulah surga yang belum dimiliki siapapun, tanah yang bisa ia caplok atas nama kemajuan manusia. Eropa sedang mabuk oleh ide civilizing mission, misi untuk membawa peradaban pada dunia yang dianggap liar. Kata kemanusiaan menjadi senjata, dan penjelajahan menjadi alasan untuk menaklukkan. Di balik konferensi diplomatik dan pidato moral, keuntungan adalah satu kata kunci yang menyatukan semuanya. Dalam suasana itulah Leopold melihat peluang. Ia akan menjadi raja kecil yang bermain di panggung besar, bukan dengan pasukan, tapi dengan tipu daya. Dan dari ambisi itulah sebuah tragedi yang tak pernah dicatat dengan jujur mulai ditulis. Tragedi bernama Kongo. Semuanya bermula bukan dari perang, bukan dari pemberontakan, tapi dari satu obsesi pribadi. Leopold II tak puas menjadi raja dari negeri kecil. Ia ingin dikenal seperti Ratu Victoria di Inggris, atau Kaisar Prancis yang punya tanah di mana matahari tak pernah terbenam. Tapi Belgia tak punya armada, tak punya kekuatan militer besar, dan tak punya alasan untuk menjajah. Maka Leopold menciptakan alasannya sendiri. Dengan senyum diplomatik dan bahasa moral yang indah, ia membangun citra sebagai penyelamat Afrika. Ia mendirikan organisasi bernama International African Association, kedengarannya mulia, seolah lembaga kemanusiaan yang ingin menolong benua hitam. Tapi di balik bendera biru dan pidato manisnya, tersimpan rencana kotor, menjadikan Kongo sebagai milik pribadinya. Untuk mewujudkannya, ia mengutus seorang penjelajah Inggris Wales bernama Henry Morton Stanley, orang yang terkenal karena menemukan Dr. Livingstone di pedalaman Afrika. Leopold menugaskannya bukan untuk menjelajah, tapi untuk menipu. Stanley datang ke Kongo membawa surat-surat perjanjian, kertas panjang yang ditulis dalam bahasa asing, dan memaksa para kepala suku menandatanganinya tanpa tahu arti. Satu tanda tangan berarti satu wilayah jatuh ke tangan Raja Belgia. Dan ketika semua kertas itu dikumpulkan,
Leopold telah memiliki sebuah wilayah yang luasnya 2.300.000 km persegi, 4 kali lebih besar dari negaranya sendiri. Dunia terperangah. Bagaimana mungkin seorang raja kecil tiba-tiba punya koloni sebesar benua? Namun karena ia membungkus ambisinya dengan kata kemanusiaan, para pemimpin Eropa justru memberinya restu. Dalam satu konferensi di Berlin, di tengah gelas anggur dan peta dunia yang disobek-sobek di atas meja, lahirlah keputusan bersejarah. Kongo diserahkan bukan kepada Belgia, tapi langsung kepada Raja Leopold II. Satu tanda tangan, satu dekret, dan jutaan manusia tiba-tiba kehilangan tanah, kebebasan, dan masa depan. Dunia menyebutnya negara bebas Kongo. Tapi bagi rakyat di sana, itu bukan kebebasan, itu awal dari perbudakan baru. Di atas kertas, Kongo disebut negara bebas. Tapi di bawah benderanya yang berwarna biru dan emas, tak ada satupun kebebasan yang tersisa. Leopold II memerintah dari jauh dari ruang istananya di Brussels, di mana tinta tanda tangannya mengalirkan darah di benua lain. Untuk menguasai wilayah seluas itu, ia membentuk pasukan khusus bernama Force Publique, sebuah tentara bayaran yang berisi serdadu kulit putih dan prajurit Afrika yang dipaksa menjadi alat penindas bangsanya sendiri. Mereka berseragam rapi, membawa senapan modern, dan satu tugas utama, memastikan karet dan gading terus mengalir ke Eropa. Setiap desa diberi kuota karet. Jika hasil panen tak mencukupi, hukumannya bukan denda, tapi hukuman tubuh. Para prajurit Force Publique diwajibkan membawa tangan kanan setiap orang yang mereka bunuh, sebagai bukti peluru tak disia-siakan. Akibatnya banyak yang memotong tangan orang hidup, hanya agar peluru tak berkurang, tapi laporan tetap tampak sempurna. Bekerjalah atau tanganmu akan diambil. Begitu kalimat yang menggema dari sungai ke sungai, dari kamp ke kamp. Di Kongo, tak ada yang menanam, tak ada yang beristirahat. Laki-laki dipaksa ke hutan mencari getah karet, wanita dan anak-anak dijadikan sandera agar para suami tak melarikan diri. Laporan-laporan rahasia menyebutkan desa-desa dibakar, anak-anak digantung, tubuh manusia dibiarkan membusuk di bawah matahari. Tapi di Brussels, kabar itu tak pernah sampai ke koran. Yang terlihat hanyalah foto-foto Leopold di acara amal, membuka rumah sakit, dan menyumbangkan dana untuk gereja. Ia disebut Raja Dermawan, pahlawan kemanusiaan, pelindung Afrika. Sementara di sisi lain dunia, ribuan mayat tanpa nama dikebumikan di lumpur sungai Kongo. Namun ada desas-desus yang mulai menyebar. Para misionaris yang menyaksikan kekejaman itu mulai menulis surat rahasia, menyelundupkan foto-foto potongan tangan, tubuh hangus, dan anak-anak tanpa orang tua. Mereka tahu, dunia luar harus tahu. Tapi siapa yang berani melawan raja yang begitu dihormati? Leopold menjalankan kekuasaannya seperti dewa. Ia memerintah dengan jarak yang sempurna, cukup jauh untuk tak terlihat kejahatannya, tapi cukup dekat untuk memetik hasilnya. Setiap tahun, kapal-kapal berangkat dari Kongo membawa karet, gading, dan emas. Dan setiap tahun pula, kekayaan pribadi sang raja bertambah tak terhitung. Dengan uang itu, ia membangun taman-taman megah, boulevard, dan monumen di Brussels, simbol kejayaan bangsa Belgia. Tapi di balik setiap batu marmer dan setiap patung yang berdiri gagah, tersembunyi jeritan yang tak pernah terdengar. Ini bukan koloni, ini ladang pribadi, kata salah satu pejabat Leopold dengan bangga. Dan memang benar, Kongo bukan milik Belgia, tapi milik seorang manusia tunggal. Ia memegang hak penuh atas tanah, sumber daya, bahkan nyawa yang hidup di atasnya. Ketegangan mulai membara. Di satu sisi, dunia memuji Leopold sebagai simbol kemajuan. Di sisi lain, Kongo tenggelam dalam teror yang tak terlihat. Laporan dari saksi mata menyebut sungai-sungai berubah merah, dan hutan yang dulu hidup kini sunyi, seakan bumi sendiri enggan menyaksikan kebiadaban manusia. Semakin banyak yang tahu, semakin besar pula kebohongan yang harus dijaga. Leopold memerintahkan penyensoran, membungkam suara para pendeta, dan menuduh siapapun yang berbicara sebagai pengkhianat. Namun sejarah seperti bara dalam abu mulai menyala perlahan, dan dari balik hutan-hutan Kongo, bisikan perlawanan mulai terdengar. Mereka bukan lagi sekadar budak. Mereka adalah saksi dari neraka yang diciptakan satu raja dengan pena dan kekuasaan. Dan dunia, yang dulu tutup mata, perlahan mulai membuka matanya dengan rasa ngeri.
Api yang lama disembunyikan akhirnya meledak. Surat-surat rahasia para misionaris berhasil keluar dari Kongo, menembus batas sensor sampai ke tangan para jurnalis di Eropa dan Amerika. Foto-foto mengerikan mulai tersebar. Anak kecil duduk di samping potongan tangan ayahnya, tubuh-tubuh kurus menggantung di tiang, desa-desa kosong terbakar habis. Dunia yang selama ini diam, tiba-tiba membeku. Koran-koran menulis tajuk besar, neraka di tanah Leopold, kekejaman Raja Dermawan. Kebohongan mulai runtuh. Nama Leopold yang dulu dipuji sebagai penyelamat Afrika kini jadi sinonim untuk kematian. Di Parlemen Belgia, suara-suara kemarahan mulai terdengar. Di jalan-jalan Brussels, rakyat mulai bertanya, apakah taman-taman ini dibangun dari darah manusia? Leopold panik. Ia memerintahkan pembakaran dokumen, memusnahkan laporan, bahkan membayar saksi untuk diam. Tapi arus kebenaran sudah tak bisa dibendung. Aktivis seperti Edmund Denemorel dan Roger Casement memimpin kampanye besar-besaran. Mereka menulis, berbicara, menampilkan bukti kekejaman di depan publik. Dunia akhirnya tahu, di balik setiap kilogram karet yang membuat Eropa kaya, ada nyawa manusia yang terenggut. Tekanan internasional makin kuat. Pemerintah Belgia tak bisa lagi berpura-pura buta. Di bawah tekanan publik dan ancaman diplomatik, Leopold akhirnya menyerah. Tahun 1908, dengan wajah dingin, ia menandatangani dokumen yang menyerahkan Kongo kepada pemerintah Belgia. Tapi ia tak menyesal, tak pernah meminta maaf. Ia mati setahun kemudian disambut lonceng gereja dan parade penghormatan. Namun di tengah keramaian, rakyat Belgia membisu. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang berat, seolah seluruh negeri sadar bahwa mereka baru saja mengubur bukan sekadar seorang raja, tapi sosok yang tangannya tak akan pernah bersih dari darah Kongo. Dan di Afrika, hutan kembali sunyi. Bukan karena damai, tapi karena tak ada lagi yang tersisa untuk berteriak. Kekuasaan Leopold memang berakhir, tapi luka yang ditinggalkannya tak pernah benar-benar sembuh. Ketika Belgia resmi mengambil alih Kongo dari tangan rajanya, negeri itu sudah hancur. Desa-desa lenyap, populasi menyusut hingga setengahnya. Dari 30 juta jiwa, hanya tersisa sekitar 15 juta. Bukan karena perang, tapi karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan yang dipaksa. Kongo berubah menjadi tanah yatim. Anak-anak tumbuh tanpa orang tua, perempuan tanpa suami, dan hutan-hutan kehilangan suara kehidupan. Sementara di Brussel, monumen untuk kejayaan Leopold II tetap berdiri megah, seolah dunia memilih melupakan penderitaan yang menjadi fondasinya. Secara politik, Belgia mungkin menang. Mereka memperoleh koloni besar, sumber daya melimpah, dan reputasi baru di mata Eropa. Tapi kemenangan itu beraroma busuk, karena dibangun dari dosa yang tak terhapus waktu. Generasi demi generasi rakyat Belgia harus hidup berdampingan dengan bayangan masa lalu yang menuduh tanpa suara. Sementara di Afrika, trauma itu diwariskan. Kekerasan, penindasan, dan perbudakan yang dulu dipaksa oleh Eropa kini menjelma menjadi lingkaran baru. Kemiskinan, perang saudara, korupsi. Kongo yang dulu disebut Mutiara Hitam Afrika berubah menjadi tanah penuh luka. Dan setiap kali dunia berbicara tentang kemajuan, nama Leopold II muncul seperti hantu yang mengingatkan bahwa kemajuan tanpa nurani hanya melahirkan perbudakan dengan wajah baru. Bahkan setelah seabad berlalu, banyak warga Belgia masih berdebat tentang apakah patung-patung Leopold harus dirobohkan. Beberapa menyebutnya bagian dari sejarah, yang lain menyebutnya simbol kejahatan yang seharusnya tak lagi dihormati. Tak ada pemenang sejati dalam kisah ini. Yang tersisa hanyalah dua bangsa. Satu dibebani rasa bersalah, dan satu lagi dibebani penderitaan. Dan di antara keduanya, mengalun satu pelajaran pahit, bahwa kemanusiaan bisa hilang, bukan karena kebencian, tapi karena keserakahan yang diberi tepuk tangan. Sejarah Leopold II bukan sekadar kisah kolonialisme, tapi peringatan tentang betapa mudahnya kekuasaan berubah menjadi kekejaman saat dibungkus dengan kata kemajuan. Dunia boleh maju, teknologi boleh berkembang, tapi selama manusia masih menukar nurani dengan keuntungan, tragedi seperti Kongo bisa lahir lagi, hanya dengan wajah yang lebih modern dan dalih yang lebih halus. Leopold II telah lama terkubur, tapi bayangannya belum hilang.
Patungnya masih berdiri di beberapa sudut kota Brussels, menatap dunia dengan wajah tenang, seolah tak pernah tahu apa yang telah ia lakukan. Sementara jauh di Afrika Tengah, tanah Kongo masih berjuang menumbuhkan diri dari luka yang ia tanamkan lebih dari seabad lalu. Waktu boleh berjalan, sejarah boleh dibungkam, tapi kebenaran selalu menemukan cara untuk berbicara. Mungkin bukan lewat buku, bukan lewat pidato, tapi lewat suara lembut hutan Kongo yang berbisik di malam hari. Tentang tangan-tangan kecil yang dulu bekerja dalam diam, tentang air sungai yang pernah merah, dan tentang seorang raja yang mengira dirinya Tuhan. Karena pada akhirnya kekuasaan tak pernah abadi. Yang abadi hanyalah cara manusia diingat setelah segalanya hilang.